Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek yang saya buat di praktikum pemrograman geospasial website lanjut di acara ke-8. Jadi, uh, proyek yang saya buat di sini itu adalah mengenai upload image dan delete data. Jadi, uh, website yang saya buat ini adalah dengan menambahkan form baru, di mana formnya itu dapat melakukan upload gambar sehingga objek-objek yang dilakukan digitasi atau delineasi itu akan disertakan oleh atribut gambar. Nah, langkah pertama yang saya lakukan itu adalah dengan melakukan scripting di bagian index blade, yaitu di modalnya. Nah, di sini karena sebelumnya itu formnya belum ada form image, maka perlu ditambahkan form image di mana dia itu akan dapat memuat gambar yang akan diupload. Nah, di sini dengan ditambahkan image di sini di formnya, lalu di bawah sini ada previewnya di mana preview image point di sini fungsinya itu adalah untuk menampilkan gambar sebelum gambar itu terupload dan tersimpan pada data khususnya di database Laravel atau di website itu sendiri. Jadi di sini diberi nama preview image point. Nah, dari sini untuk pemanggilan thumbnail image-nya, jadi gambar yang akan dimunculkan sebagai preview gambarnya itu diambil dari ID preview image dari form ini. Nah, setelah gambarnya dapat dimunculkan dalam bentuk preview, selanjutnya itu adalah hal ini berlaku juga tidak hanya di point, tapi juga ada di polyline di bagian sini dengan nama ID yang tentunya dibedakan untuk tidak menimbulkan ambigu pemanggilan ID-nya. Selain polyline juga dideklarasikan pada bagian polygon di sini. Nah, setelah pada bagian modalnya, selanjutnya itu yang perlu dilakukan scripting itu adalah di bagian GeoJSON-nya. Nah, di GeoJSON-nya ini, yang pertama ini adalah untuk pemanggilan gambarnya, untuk penguploadan gambarnya, di mana di sini itu gambar yang diambil source-nya itu adalah dari storage image. Nah, di sini adalah pemanggilannya itu fitur properties image. Jadi nanti dia akan dimunculkan dalam bentuk image thumbnail yang diambil dari bootstrap-nya. Nah, setelah itu, setelah melakukan upload gambar pada formulirnya, project lainnya yang juga dilakukan itu adalah menambahkan fungsi delete. Menambahkan fungsi delete pada data yang telah dibuat. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang bagian poin karena cara kerja dari penghapusan data titik, polyline, dan juga polygon itu sama. Jadi saya akan menjelaskan yang bagian poin ini. Lanjut pada bagian delete point. Nah, di sini itu dilakukan scripting penambahan action. Jadi ini untuk menambahkan action pada form yang tadi itu gambarnya telah ditambahkan. Nah, di sini uh, action yang dilakukan itu adalah berupa delete point, sehingga delete point ini itu dia terpanggil dalam web API di web PHP. Nah, di sini dipanggil dengan nama delete point sehingga pemanggilan ke GeoJSON-nya untuk kemudian data pada GeoJSON itu dapat tersimpan pada database Laravel itu dipanggil dengan menggunakan delete point. Nah, di sini untuk syarat yang diperlukan itu setelah melakukan klik pada tombol delete point yang dimana ini diberikan button, itu nantinya dia akan mengembalikan dari klik yang kita berikan itu dia akan mengembalikan berupa teks atau pop up teks dengan tulisan yakin Anda akan menghapus data ini. Sehingga jika kita klik OK, dia akan menghapus datanya. Nah, setelah di GeoJSON, ini kita juga melakukan scripting pada bagian point controller, yang mana
pada indeks tadi itu di sini ada pemanggilan fitur properties.id. Nah, ini itu fungsinya adalah untuk menghapus data sesuai ID tertentu sehingga dia itu apabila kita klik pada data dengan ID 2 misalkan, nah maka dari itu dia akan memanggil fitur atau dia akan menghapus fitur dengan ID tertentu yang kita klik, yaitu ID nomor 2. Sehingga tidak ada kesalahan atau kekeliruan dalam menghapus data yang kita inginkan, karena ID itu pasti berbeda. Nah, di sini di point controller, maka dari itu ditambahkan di bagian function index-nya itu adalah fitur ID. Di sini adalah untuk membedakan antara data yang satu dengan data yang lainnya. Nah, karena sebelumnya itu aksinya itu akan dikerjakan atau fungsinya itu akan dikerjakan oleh bagian root di sini di script web.php ini, di sini kan ada perintah mengenai destroy. Jadi delete point itu uh, aksi dengan nama delete point itu di dalamnya memuat aksi berupa destroy, yang dimana destroy itu adalah untuk menghapus, dan destroy ini di sini dideklarasikan di bagian point controller. Nah, seperti yang dapat dilihat di sini, di bagian point controller, khususnya function destroy itu sudah ditambahkan ada 4 fungsi. Yang pertama itu ada get image, delete point, dan juga redirect to map. Nah, kalau yang pertama ini, get image ini, itu adalah untuk mendapatkan gambar yang melalui titik yang kita pilih gitu. Jadi, berdasarkan ID yang uh, berdasarkan ID yang sesuai dengan data fitur, baik titik, poligon, ataupun polyline yang telah kita pilih. Nah, selanjutnya di sini ada fungsi utamanya untuk menghapus gambar, di mana dia ini apabila datanya itu terhapus, jadi apabila data fitur titik, poligon, atau polyline yang kita pilih itu kita hapus dengan klik tombol yang telah diberikan simbol berbentuk sampah tadi, berwarna merah, maka gambar yang tadinya itu kita upload pada bagian storage, di folder storage, di folder image di dalam folder storage, itu dia juga akan ikut terhapus. Jadi tidak hanya sekedar data fiturnya yang terhapus, tapi data gambarnya juga terhapus dari database Laravel. Nah, tentunya selain delete image, di sini ada delete point atau delete fiturnya untuk menghapus fiturnya. Di mana apabila terjadi kesalahan atau error itu dia akan memberikan kembalian berupa failed to delete point. Jadi dia akan ada tulisan di bagian bawah itu dengan tulisan failed to delete point. Sebaliknya, untuk dapat mengetahui bahwa data yang kita hapus itu telah berhasil, dia itu akan difungsikan dalam fungsi redirect to map. Jadi dia itu akan kembali ke tanda dia berhasil untuk dihapus itu adalah kita akan dikembalikan ke halaman utama dari websitenya, yaitu pada bagian peta dengan bertuliskan point deleted successfully. Nah, selanjutnya itu adalah project lainnya. Jadi sebelumnya tadi untuk point controller ini juga karena pembuatan fiturnya tidak hanya titik, ada polygon dan juga polyline, di sini juga dilakukan scripting yang sama. Di index blade ini juga ada scripting di bagian GeoJSON polyline, GeoJSON polygon, lalu tadi di atas itu di bagian modalnya ada yang ini di polygons, di sini polyline dan juga point. Lalu di controllernya pun juga dilakukan hal yang serupa, yaitu pada bagian polyline controller di sini di penambahan ID di bagian index, function index. Di sini juga penambahan fungsi di dalam function destroy. Di sini ada 4 juga sama. Dan ini juga berlaku pada bagian polygon di sini. Dia juga diberikan fungsi yang sama di bagian destroy dan penambahan ID. Nah, selain dari
project penambahan formulir untuk mengupload data gambar, lalu untuk menghapus data gambar. Juga ada project lainnya yang dibuat, yaitu adalah pemanggilan tabel. Jadi sebelumnya tabel yang ada di peta yang pada navbar di sini, ini di sini. Jadi tabel di sini itu sebelumnya apabila kita klik, dia itu akan memanggil data yang kita deklarasikan pada bagian table blade. Jadi di sini ada fungsi table blade di sini. Nah, ini ada table blade. Nah, yang sebelumnya table blade itu isinya ada isi data random. Nah, sekarang itu saya akan membuat fungsi dari pemanggilan navbar table itu untuk menghasilkan data-data hasil penambahan data dari masing-masing fitur. Misalkan data titik, data polyline, dan data polygon. Nah, di sini yang saya akan tampilkan itu adalah data titik. Nah, caranya yang pertama itu tentunya ada di bagian root-nya juga. Di sini di root itu ditambahkan root di web.php itu di bagian bawah ditambahkan table di sini. Jadi ditambahkan root dengan nama table point. Nah, di sini di bagian bawah sini di root-nya itu ditambahkan table point. Yang dimana table point itu dia dipanggil dari penyimpanan file baru. Jadi di sini dibuat file baru dengan nama table point blade dengan cara melakukan save as di sini. Jadi dia seperti membuat file yang sama seperti table blade ini, lalu di paste di sini. Namun isinya tentunya diubah di bagian nama kolomnya. Jadi di sini tuh ada nama field-nya, itu ada nomor, name, description, coordinates, image, dan created age. Jadi itu sesuai dengan apa yang ingin kita tampilkan pada tabel. Nah, untuk isi dari masing-masing field-nya itu dilakukan dengan pemanggilan masing-masing datanya berdasarkan ID yang diberikan. Untuk nama itu ada name, description itu description, lalu geometri itu ada geom. Dan image di sini juga ada pemanggilan dari folder storage. Nah, lalu di sini ada created add juga. Kemudian table content ini nantinya table point ini akan dipanggil di bagian web di bagian root tadi. Nah, selain pengubahan pada root di web PHP tadi, itu juga dilakukan pengubahan di bagian template. Nah, di sini ini di bagian sini itu sebelumnya kan namanya itu adalah table atau table blade. Nah, dia akan terus memanggil data table blade apabila ini tidak diganti. Jadi kita perlu mengganti sesuai dengan nama dari yang dideklarasikan pada bagian web.php tadi atau pada bagian root-nya, sehingga dia akan menampilkan eh, data-data yang ditambahkan ke dalam tabel atau database Laravel dengan isi data point yang ditambahkan. Nah, sekian dari scriptingnya. Saya akan langsung coba demonstrasikan. Nah, di sini saya akan buat titik baru. Misal di sini. Nah, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, kalau dia itu akan menampilkan gambar sebelum di-upload. Nah, sebelum di-upload itu tadi dideklarasikan di bagian preview image-nya. Nah, ini adalah gambar yang ditampilkan sebelum di-upload. Lalu kita klik save.
Nah, nah, ini karena internetnya agak bermasalah, jadi saya akan coba langsung demonstrasikan yang bagian penghapusan datanya. Ini misalkan data ini sudah ada eh, fotonya. Nah, sebelum saya menghapus datanya, mungkin saya akan coba perlihatkan di bagian tabelnya untuk melihat apakah data tersebut masuk ke dalam tabel. Nah, di sini dapat dilihat telah tertambah di tabel. Nah, tapi di sini namanya belum diganti nama dari tabelnya, tapi di sini dia sudah memanggil koordinatnya, gambarnya, serta pembuatan dari titiknya. Nah, sekarang saya akan coba hapus data titiknya di sini dengan cara klik lalu di delete. Nah, dia akan terhapus dan dia titiknya akan hilang. Itu juga berlaku di bagian storage-nya. Data image-nya itu dia akan terhapus juga. Jadi sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.